kembali lagi Sobat YMTV di program Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada Ilahi. Dan kali ini saya Dina Safira sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang mungkin Sobat YMTV juga sudah mengenal beliau, yaitu Ibu Nyai Hajah Mafrudo. Nah, saat ini Ibu Nyai Hajah Mafrudo sudah berada di samping saya untuk memberikan penjelasan. Kita akan mengulas tuntas mengenai orang-orang yang dirindukan surga. Baik, Ibu Nyai Hajah mungkin bisa disapa dulu nih Sobat YMTV ataupun masyarakat Pamekasan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat YMTV yang berbahagia, pemirsa YMTV dimanapun Anda berada, so'imin, so'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik, maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersua kembali pada Mutiara Ramadan, yaitu hari ketiga Ramadan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kesempatan, juga diberikan waktu luang untuk mengikuti acara YMTV yaitu Mutiara Ramadan. Betul. Mudah-mudahan ini akan membawa barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sobat, jadi berkaitan dengan tema kita kali ini yang akan dibahas, diulas tuntas oleh Ibu Nyai Hajah Mafrudo. Jadi mungkin semua orang bisa merindukan surga, tapi tidak semua orang bisa dirindukan oleh surga. Dan semua orang tentu menginginkan masuk surga, tapi tidak semua orang termasuk kategori mereka yang bisa masuk surga, bukan betul. Begitu ya Ibu ya. Jadi mungkin bisa diberikan penjelasan Ibu Nyai mengenai kategori-kategori mereka yang termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Terima kasih. Melalui media ini YMTV, kami akan mengulas tentang orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu atas 4 golongan. Yang 4 itu diantaranya talil Quran, wa hifdzil lisan, wa mud'amil ji'an, was-shaimina fi Ramadan. Yang pertama talil Quran, orang yang senantiasa membaca, mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran.
itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa hifdzil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisan dari perkataan-perkataan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Kemudian yang keempat, was-shaimina fi Ramadan. Yang keempat ini khusus diberikan, yang dirindukan oleh surganya Allah diberikan kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya pada momen Ramadan kali ini, karena ini walaupun sudah 3 tahun kita memasuki pandemi, rasanya untuk tahun ini, tahun ketiga, kita tetap semangat walaupun pandemi itu masih ada, namun kita lebih semangat dari 2 tahun kemarin. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu 4 kategori ya Ibu, 4 kategori orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah begitu. Tapi kalau misalkan dari 4 kategori itu Ibu, apakah ada spesifikasi lagi yang lebih khusus mereka termasuk 4 kategori ini, tapi ada syarat lagi Ibu, harus sempurna untuk mencapai kesempurnaan itu sehingga mereka benar-benar termasuk dikategorikan sebagai orang yang dirindukan surga? Untuk yang keempat ini, di antara yang 4 yang dirindukan oleh surganya Allah, ini ada dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad, bahwasanya di surga itu ada pintu, ada sebuah pintu yang namanya pintu Rayyan, yang masuk di dalamnya itu khusus bagi orang-orang yang mengerjakan, yang menunaikan ibadah puasa. Dalam hadis itu disebutkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna fihi yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayyuhas shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu uliku fala yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang namanya itu disebut pintu Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk di dalamnya pada hari kiamat. Yuqalu lahu, yuqalu diserukan, ainas shaimun, wahai orang-orang yang berpuasa. Ketika nanti itu ada seruan, wahai orang-orang berpuasa. Orang berpuasa itu yakumunah, sama-sama berdiri semua. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk surga kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqu, ketika orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk, ughliqu, maka tertutuplah pintu itu. Pintu Rayyan itu tertutup ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk semua di dalam melalui pintu Rayyan tersebut. La yadkhulu minhu ahadun, tidak bisa masuk seorang pun kecuali orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Oleh karenanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan
yang nanti akan masuk di satu pintu khusus. Karena pintu khusus itu namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Jadi ada satu pintu ya Bu, Ya, khusus spesial begitu. Ya, spesial bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa. Yaitu pintu itu namanya pintu Rayyan. Yang lain walaupun dengan ada beberapa kategori yang dirindukan oleh surganya Allah, itu masuk di pintu-pintu yang lain, hanya orang berpuasalah yang masuk di pintu Rayyan tersebut. Jadi ketika mereka berpuasa, mereka mendapatkan kuota khusus ya Bu, jatah untuk melewati pintu Rayyan tersebut. Baik, lalu Ibu, kalau kita hablum minan nas begitu ya, ketika kita melihat seseorang dari kasat mata, dari perilaku mereka, apakah itu bisa terlihat Ibu dari sifat, dari perilaku sehari-hari, sehingga mereka bisa dilihat, wah ini termasuk orang yang baik, orang yang dirindukan oleh surganya Allah begitu. Apakah itu hanya penglihatan Allah saja? Ini untuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah, sebagaimana kami jelaskan dari awal. Itu termasuk orang yang dirindukan Allah. Selain orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan, itu juga orang yang senantiasa mut'amil ji'an, orang yang senantiasa secara kemanusiaan selalu memberi, terutama memberi pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yaitu orang-orang yang kelaparan. Misalnya ketika kita di puasa Ramadan, kita senantiasa, kalau di muslimat itu diprogramkan ada takjil, pembagian takjil. Kemudian juga selain pembagian takjil yang dilaksanakan oleh PJ Muslimat, itu juga ada santunan untuk duafa dan anak yatim. Itu termasuk hubungan kita selain vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga secara horizontal sesama manusia kita lakukan, selain hablum minallah juga hablum minan nas. Itu nanti ketika orang itu sudah sering memberi, sering bersedekah, kemudian juga menjaga lisan, karena juga termasuk orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasat mata, itu hifdzil lisan, selalu menjaga lisan. Lisan itu selalu dijaga, tidak mengatakan perkataan yang keji, yang mungkar, yang perkataannya itu menyakiti kepada orang lain. Itu bisa dilihat juga dengan perilaku manusia itu sendiri, secara hablum minan nas itu seperti apa, kemudian secara sosial itu cara bergaul itu seperti apa masih saling menyakiti dengan temannya, karena kata-kata itu senjata. Sehingga kalau sudah perkataannya baik, bisa dijadikan panutan, itu sudah berarti termasuk orang-orang secara kasat mata yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah hifdzil lisan. Kemudian juga saling memberi, mut'imil ji'an, memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai orang dermawan begitu ya. Iya, dermawan. Baik, lalu Ibu, ketika kita sudah mengetahui beberapa kategori orang-orang yang termasuk golongan dirindukan oleh surganya Allah, apakah itu bisa ini Ibu? Karena biasanya kita untuk berbuat baik itu juga susah ya, naik turun. Kondisi keimanan kita juga naik turun Ibu, nggak stabil. Nah, pembiasaan diri itu yang bisa kita lakukan sebagai cara untuk melatih diri agar kita bisa termasuk 4 golongan itu apa aja Ibu? Untuk ini sangat pas sekali kita, karena bulan suci Ramadan itu termasuk bulan pelatihan ya. Pelatihan. Kita melatih diri dari tidak berkata yang tidak mengenakkan, kemudian dari perbuatan keji dan mungkar,
kemudian juga melatih diri dari mengungkapkan sesuatu hal yang nanti bisa menyakiti orang lain. Kemudian juga dalam puasa kita juga kita melatih diri menahan, bukan hanya menahan haus, dahaga dan lapar, tapi juga menahan diri dari emosi, kemudian menahan diri dari syahwat, kemudian juga menahan diri misalnya karena sekarang ini musimnya gadget ya. Kemudian kita juga menahan diri dari membuka fitur-fitur yang memang dilarang oleh agama, oleh syariat Islam. Sehingga kita walaupun buka HP, kita nanti buka Al-Quran, karena termasuk orang yang dirindukan juga oleh surganya Allah itu tahlil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nanti kita buka Al-Quran, kemudian yang lain-lainnya kita hentikan dulu karena ini imun, karena saya dalam keadaan berpuasa seperti itu. Dan ini merupakan latihan-latihan yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Nanti ada endingnya ketika sudah latihan setelah bulan Ramadan. Nanti kita mudah-mudahan benar-benar jadi insan yang muttaqin, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kita buat ajang latihan di bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama, juga menahan diri dari perkataan-perkataan yang keji dan mungkar. Siap. Tadi diulas mengenai gadget, Ibu. Jadi apalagi di kaum milenial, kaum anak muda begitu, Ibu. Jadi sepertinya susah untuk mengendalikan karena misalkan waktu tarawih begitu, ketika sudah berbuka puasa, setelah itu karena faktor kondisi dan juga godaan gadget itu sehingga lupa untuk tarawih misalkan. Nah, ini mungkin ada pesan dari Bu Nyai Haja Mafrudo untuk kaum milenial, anak muda, terutama khususnya bagi mahasiswa IAIN Madura, Ibu. Baiklah, sahabat EMTV yang berbahagia, untuk gadget itu memang sangat rentan sekali bagi kaum milenial. Kalau ibu-ibu itu biasanya cuma buka WA gitu. Bahkan HP-nya itu ada yang tidak bisa WA kan seperti itu. Untuk yang milenial ini ada peran penting orang tua untuk mengarahkan, misalnya masih bersama-sama keluarga. Dan itu yang terpenting juga motivasi dari diri pribadi. Untuk kaum milenial, buatlah jadwal kapan kita akan membuka HP. Kita ada semacam komitmen pada diri sendiri, pribadi untuk diri sendiri. Kita komitmen sekarang ini bulan puasa, kapan kita akan terjadwal akan buka HP, kapan kita akan tahlil Quran, akan fokus ke ngaji, kapan kita akan fokus ke tarawih, kapan kita akan fokus juga melihat apa yang ditayangkan IMTV. Juga kita ada komitmen dari diri pribadi para milenial untuk tidak monoton, misalnya sampai 12 jam atau 24 jam selalu ke gadget. Karena kalau sudah ada komitmen dengan pribadi, ini juga merupakan latihan. Karena sebelum Ramadan kita suka nongkrong di kafe misalnya sambil minum kopi seperti itu. Karena sudah bulan Ramadan kita buat ajang latihan. Ini termasuk latihan juga jauh-jauh dari gadget gitu. Latihan dalam rangka meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Juga dalam rangka memperbanyak zikir, amalan-amalan, sehingga
kita benar-benar menjadi insan yang benar-benar dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu pesan untuk kaum milenial ya, anak muda. Setelah beberapa tahun, 3 tahun kita mahasiswa ataupun siswa-siswi di rumah ya, ketika pembelajaran digelar secara daring, mereka lebih fokus untuk menggunakan gadget dengan alasan daring gitu Ibu. Nah, tapi karena sekarang kondisi pandemi juga sudah mulai aman ya Ibu, jadi pembelajaran daring juga sudah dikurangi, banyak pembelajaran sudah digelar secara tatap muka, dan sekarang kita berada di bulan suci Ramadan sehingga kita bisa memperbanyak melatih diri yang bisa kita jadikan pembiasaan setelah bulan suci Ramadan juga tentunya, tidak hanya stuck di ketika bulan Ramadan. Lalu Ibu, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Ibu, apakah mereka yang termasuk golongan yang dirindukan oleh surganya Allah itu, apakah mereka bisa masuk surga tanpa dihisap lagi Ibu? Baiklah, untuk yang ini karena termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau yang puasa di bulan Ramadan, ini ada tiket khususnya. Tiket khusus masuk di pintu Rayyan. Ketika hari kiamat, yuqalu yakumuna, kemudian masuk berbondong-bondong ini melalui pintu Rayyan. Untuk hisab itu ada hal lain, karena ketika hisab itu yang dihisab pertama adalah masalah sholat. Masalah sholat yang dihisab pertama itu masalah sholat. Ketika sholatnya baik, kemudian insya Allah yang lainnya mengikuti sholatnya. Yang dihisab pertama nanti di hari kiamat adalah masalah sholat. Oleh karenanya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 4 golongan tadi memang nanti akan masuk surga, akan masuk surga karena dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagaimana saya jelaskan, yang dihisab pertama itu adalah sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti itu. Baik, itu sholat fardu dan sunnah ya Ibu. Iya. Baik Sobat MTV, masih di program Mutiara Ramadan. Saya Dina Safira bersama dengan Ibu Nyai Hajah Mafrudoh yang merupakan Ketua PC Muslimat NU Pamekasan. Nah, tadi sudah diulas tuntas mengenai orang-orang atau kategori orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah kita ketahui bersama, bahkan ada beberapa pesan juga untuk para kaum milenial. Nah, yang terakhir Ibu, kepada masyarakat juga secara umum, terutama mereka yang tergabung di Muslimat NU, karena Ibu sebagai Ketua PC Muslimat NU Pamekasan, ini bisa disampaikan Ibu. Baiklah sahabat MTV rahimakumullah, soimin soimat yang dimuliakan Allah, melalui media MTV ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah PC Muslimat NU Pamekasan sampai saat ini masih eksis dalam program-programnya, termasuk program dalam rangka Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-76, juga dalam rangka Ramadan, yang mana kita telah mengawali program Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-76. Kemarin diawali dengan ziarah Makbarah. Alhamdulillah, ziarah Makbarah kepada bunyai tokoh-tokoh muslimat se-Kabupaten Pamekasan, yang diantaranya dimulai dari Sumber Anyar, kemudian Panempan, ke Betet, kemudian juga ke Sumber Manis dan ke Sumber Papan, dan berakhir di Sumber Anum. Itu merupakan program dalam rangka Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-76. Selain itu, dalam program Ramadan kami juga mengadakan Khatmil Quran, juga kajian kitab
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang dilaksanakan tiap hari Ahad, tiap minggu sekali, dimulai tanggal 8 Ramadan. Dan nanti ini akan berbagi, juga diisi oleh perangkat muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Kemudian termasuk juga ini para pemirsa IMTV dimanapun Anda berada, saksikanlah selalu tiap hari pada jam 9, yaitu program Mutiara Ramadan kerjasama dengan IMTV Kabupaten Pamekasan. Ini juga program dalam rangka Ramadan dan Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama ke-76. Selain daripada itu, juga ada program dari PJ Muslimat NU Pamekasan, pembagian takjil. Nanti kita bersama-sama berbagi takjil di titik-titik tertentu yang diadakan oleh PJ Muslimat NU Pamekasan, bahkan oleh PAC Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan. Ini nanti pembagian takjil biasanya dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu mulai 21 sampai terakhir seperti itu. Kemudian selain daripada itu, ada program santunan duafa. Ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh PJ Muslimat NU Pamekasan secara tiap tahun. Itu ada 2 santunan, ketika Muharram juga ketika Ramadan. Ini dalam rangka hablum minan nas, karena selain hablum minallah kita laksanakan di bulan Ramadan Khatmil Quran, karena bagaimanapun juga Khatmil Quran itu program yang diprogramkan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam rangka menjadikan warga-warga Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan jadi orang-orang yang benar-benar dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga program takjil itu dilaksanakan, masuk juga dalam kategori mut'imil ji'an, memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Karena kalau puasa itu, kalau sudah mendekati puasa, kenapa pembagian takjil? Karena ingin memberikan makanan kepada orang-orang yang sama lapar karena berpuasa. Karena ketika makanan takjil itu didahar oleh orang-orang yang berpuasa, kita berharap kita termasuk orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian juga nanti kita akan ending setelah Syawal. Kita berharap Muslimat Nahdlatul Ulama di semua tingkatan setelah latihan dari latihan ke latihan, ini akan menjadi insan-insan muttaqin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini endingnya nanti jadi orang-orang yang sama-sama muttaqin. Setelah kita latihan dari menahan diri, latihan mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita benar-benar menjadi insan muttaqin. Lalu kalau untuk ini Ibu, program zakat mungkin ada program khusus di bulan Ramadan untuk mengumpulkan mereka yang ingin berzakat sehingga bisa menjadi fasilitator ini. Oh iya, PCN. memang tiap tahun itu muslimat itu ada semacam amil zakat yang nanti itu dikumpulkan di masing-masing ranting, di masing-masing anak cabang, kemudian di cabang itu sendiri, kemudian dikumpulkan juga di masing-masing TK Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan. Jadi bukan hanya santunan itu dilaksanakan di PC Muslimat, tapi juga dilaksanakan di ranting
diprogramkan di ranting, di anak cabang, juga di TK-TK Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan. Yang nanti di masing-masing ranting, di masing-masing anak cabang, di situ sudah ada amil yang mengumpulkan untuk zakat fitrah atau zakat mal. Baik. Semoga semua program dari PC Muslimat NU Pamekasan ini bisa terus berjalan dan lancar ya Ibu. Dan inilah program kita Mutiara Ramadan yang dilaksanakan selama 15 hari ke depan. Ini merupakan kerjasama antara IMTV Yayan Madura bersama dengan PC Muslimat NU Pamekasan. Tentunya dalam beberapa hari ke depan akan ada beberapa tema-tema menarik lainnya yang akan kita bahas bersama. Untuk itu, terima kasih untuk Sobat IMTV yang sudah bersama kami selama 30 menit. Kita akan berjumpa insya Allah pada Mutiara Ramadan berikutnya. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada Ilahi. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube IMTV dan jangan lupa juga follow dan tambahkan Facebook dari PC Muslimat NU Pamekasan dan follow akun Instagram @imtv_yayan Madura serta Instagram dari @PC Muslimat NU PMK. Jangan lupa nantikan program kami di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.